Karena fotografi kan tanda kutip orang tahu konten kreator. Betul. Oke, selamat datang di Inside PL Community, di mana kita akan mengulik komunitas-komunitas apa aja nih yang ada di SMA Pangudi Luhur itu sendiri. Karena di SMA Pangudi Luhur sendiri komunitas itu ada 60-an lebih, dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget nih dengan Om Anto, PL Grapher. Oh Mas ya, gue panggilnya Mas ya. Oke, Mas Anto dari PL Graphers nih Mas. Jadi ngomongin PL Graphers, dari judul aja kan namanya PL Graphers, ini soal fotografi berarti ya Mas? Iya betul. Boleh dielaborasi nggak nih PL Graphers ini tuh awal kebentuknya kayak gimana nih Mas? Karena sebetulnya start kita karena suka ya. Oke. Terus kebetulan ketemu udah almarhum juga namanya Jimmy, terus nemuin saya ke si Pak Jeffrey Dompas. Oke. Mungkin bisa gue lebih gambarin lagi Mas. Untuk awal mulainya aja deh, di tahun berapa tuh Mas kurang lebih komunitasnya ini berdiri gitu? Bicara 2009, abis itu kita start 2010. 2009-2010. Nah, awal daripada komunitasnya ini terbentuk tuh karena apa Mas? Pemicunya awal mulai karena kita suka fotografi, pasti kita suka kumpul kan. Betul. Jadi ngobrol ya. Yes. Nah terus habis itu saya yang mulai ngajak jalan, karena sebelumnya saya sendiri kan di Bandung saat itu. Oke. Memang saya ngebina banyak komunitas. Oh berarti Mas Santo ini salah satu ketua dan foundernya berarti ya dari PL Graphers ini ya? Iya, bertiga lah kita. Bertiga, oke. Nah berarti dari perjalanan 2009-2010 itu tuh kegiatannya kayak gimana kurang lebih Mas untuk komunitasnya sendiri? Awalnya sederhana ya, kita pasti cuman jalan-jalan untuk hunting lah kalau orang bilang ya, kayak gitu ya. Hunting foto gitu. Terus habis itu mulai ya saat itu masih pakai BBM kan. Oh oke. Masih zaman-zamannya BBM berarti. Jadi ya, Android juga belum ada, iPhone juga belum ada saat itu kan. Jadi habis itu kita pindahin ke situ, terus di grup kita bagi, kita omongin lah tiap-tiap foto itu gitu loh. Berarti sebenarnya memang sederhana itu ya, mengawalinya tuh karena memang ketertarikan aja gitu ya. Iya. Akan fotografi, terus akhirnya terbentuk lah nih orang-orang yang suka fotografi juga. Dan gue tapi jujur penasaran sih Mas, maksudnya untuk awalnya banget nih, ini langsung komunitas ini dari apa? Dari alumni atau gimana tuh Mas? Saat itu kita nggak mikir alumni apa enggak ya, tapi kita tahu bahwa kita anak-anak PL kan, gitu. Terus udah gitu entah gimana ya, kenapa kita kumpul gitu, itu juga saya agak lupa gitu ya. Agak lupa, oke. Gitu. Kita kumpul tuh secara kebetulan. Oke. Secara kebetulan, terus udah gitu kita suka kamera, lensa apa segala macam seperti itu gitu kan. Nah akhirnya ya keterusan. Oh oke. Waktu itu berarti awal mulanya bertiga tuh di tahun 2009-2010. Sebetulnya sebelumnya udah sempat ada gitu ya, tapi belum ada Jeffrey Dompas. Kenapa saya sebut Jeffrey Dompas? Unik sih dia orangnya. Saya pikir dia punya karisma ya. Terus udah gitu network dia begitu luas. Ya. Jadi salah satunya tuh adalah dia bisa motret di mana aja yang kita mau. Mau di atas gedung, mau di tengah jembatan Semanggi gitu ya. Itu dia bisa. Oh, dari segala angle berarti. Dari segala angle, segala sudut, segala tempat. Bahkan di SCBD aja di mana selalu dilarang. Ya kita bisa. Dapat izin ya gitu. Pokoknya dia selalu minta sama saya, lu mau di mana gitu kan. Oke, bisa dia berarti ada. Gue lagi pengen di sini gitu ya. Itu selalu bisa. Oke. Spesial banget berarti. Ya waktu itu juga gedung BCA baru jadi gitu. Terus saya cuma ngomong sama dia, itu enak juga ya. Kan tertinggi saat itu ya. Gedung BCA. Oke, minggu depan kita ke sana. Bisa enggak minggu depan, 2 hari kemudian udah bisa kita sana. Nah, ini kita ditampilin nih satu foto di Om. Ini bisa gimana nih? Bisa dijelasin nggak nih dari fotonya apa nih? Oke. Ini kebetulan ada teman kita satu ya, PL Grapher, cuman dia di Kanada. Oke. Ya, jadi di
di BBM-nya tuh kita ada. Oh, masih ada. Nah, kebetulan dia ke Jakarta. Oke. Nah, terus udah gitu ini Tino ya, mungkin Tino Sarunggalo nih orang film sebetulnya. Oke. Anak PL juga. Akhirnya dia lihat ada PLgrapher, gabunglah dia ke sini. Karena ya berpotongan kan. Iya, berarti sebenarnya dari background apapun itu juga bisa join ya ke komunitas ini ya gitu. Iya, sebetulnya. Okay. Jadi sebetulnya kayak misalnya Merah itu almarhum juga ya, Jimmy. Dia tuh kan dia ekonom ya kalau nggak salah. Terus bisnisnya apalah, jualan donat kalau nggak salah gitu ya. Oke. Nah, tapi dia suka kamera, motretnya so-so aja lah gitu ya. Oh, berarti nggak yang harus jago foto ya bisa join komunitasnya gitu? Enggak. Kayak Tino sebetulnya jago foto enggak, tapi karena dia di film, ya dia kan dokumenter film ya dia tahu. Gitu berarti bisa sharing juga gitu ya Om? Gitu loh. Bahkan kita kan juga akhirnya belajar dari dia kan. Oh, oke, betul. Gitu. Nah, kalau untuk aktivitasnya sendiri kan ini ada beberapa foto-foto lah, dan PLgraphers kan memang fotografi gitu. Nah, itu tuh kegiatannya tuh apakah ada event-event tertentunya gitu nggak Mas yang seru-seru gitu pada masa itu ya, atau memang ya udah sejalan aja kita hunting atau gimana tuh Mas? Awalnya hunting ya, jadi belum ada ketertarikan untuk apa gitu ya. Meskipun saat itu kita punya temen, akhirnya kita masuk ke apa ya, kalau nggak salah ada station TV lah. Sebentar saya lupa ya. Ada station TV, akhirnya kita dianggap ya saat itu baru ya di Jakarta ya. Ada sebuah komunitas yang sifatnya alumni gitu ya. Betul. Aduh, apa sih? Saya lupa deh. Stasiun TV lah pokoknya berarti. Gitu. Terus kita diinterview. Nah, dari situ kita mulai agak serius. Oh, oke. Gitu loh. Itu di tahun berapa, Mas, kalau boleh tahu? Di 2010 itu. Oh, 2010 itu. Oke. Gitu loh. Lalu berjalan terus nih berarti komunitasnya sampai akhirnya 2015 ya. Kalau tadi saya dengar. Enggak, 2000 saya lupa ya, Jeffrey itu meninggal kalau nggak salah 2000. Nah, ini ya, ini Jeffrey. Nah, ini Jeffrey. Itu juga kaos kita pertama lah. Oh, udah ada merchandise ya, kaos-kaos gitu berarti ya? Iya. Terus udah gitu ya, yang bikin juga saat itu ya salah satu anak PL yang anak grafis ngetop lah. Ya, terus udah gitu dia bikin, meskipun dia nggak mungkin bisa lah motret sebetulnya karena dia seni rupa Bandung ya. Tapi dia nggak ini gitu loh. Almarhum ini meninggal di tahun, saya agak lupa tepatnya ya. Mungkin 2012 akhir ya. Jadi sampai akhirnya 2012 itu. Jadi begitu dia meninggal, ya terus kita berkabung lah kayak gitu ya. Betul. Itu redup. Gitu. Jadi yang di awal tuh umurnya nggak lama sebetulnya. Jadi nggak ada aktivitas gitu ya di komunitasnya berarti? Kalau di komunitasnya ada. Kayak misalnya contohnya dia akhirnya saya bilang di antara kita ini mesti ada yang pameran. Betul. Ya, siapa? Terus yang punya duit kebetulan dia nih. Oke. Dan terus koneksi. Ya kebetulan koneksi. Kebetulan dia kan Katolik yang agak apa namanya? Yang seneng banget ke gereja hampir seluruh dunia. Dia motretin. Nah, itu dicetak. Saya nyiapin itu materinya segala macam sampai ngawasin cetaknya, dan itu dipamerin. Saya lupa di Kemang, dan itu terjual. Oh, berarti sampai masuk pameran juga ya, Mas? Oh iya, kita kalau saya ya karena saya udah punya pengalaman di fotografi, itu saya arahin dia ke situ. Dan itu terjualnya hampir semua kolektor ya. Oh ya? Iya. Wow, gila. Berarti dari awal komunitas bisa akhirnya menghasilkan juga dari situ ya, Mas? Iya. Ya karena saya pikir nggak semua kan mahal ya lensa apa segala macam gitu ya. Betul. Nah, nggak semua kan punya duit lah. Tapi dan anak-anak foto tuh biasanya mengusahakan cari uang melalui fotonya untuk itu gitu loh. Iya, tapi maksud gue kayak seberharga itu ya akhirnya komunitas saya itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat juga buat orang lain gitu ya di pameran tersebut gitu ya, Mas. Iya, betul. Ya bahkan kita ngebantu ya. Kalau nggak salah waktu itu kita dihubungin ke autis, orang-orang anak-anak autis itu. Jadi mereka bikin acara, mereka butuh dokumentasi segala macam, kita yang kerjain. Wow, keren. Itu keren banget sih.
Oke, jadi setelah itu akhirnya berjalan lagi di ini Nah, di tahun ini berapa nih Om? Ini 2017 ya. Oke, 2017. Ini 2017. 2018 lah apa tuh sekitar itu. Jadi intinya gini, ini kita reaktif tuh Pak 2015 tuh 50 tahun PL. Oh, Lustrum. Terus kita ketemu, saya ke Jakarta, kita ketemu, terus udah mulai omongin balik lagi ini gitu kan. Baru terjadi 2017. Oh, oke. Ini berarti baru rampung lagi lah ibaratnya ya, kita mau jalan lagi nih untuk komunitasnya gitu ya. Nah terus habis itu ya masuklah anggota yang baru-baru kan. Saat itu kan membernya yang dekat-dekat angkatan 70-80 aja kan. Oke. Nah ini terus begitu di 2017 kita kumpulin, ternyata banyak kan sampai Bardo tadi angkatan berapa tuh? 2000 ya. Kalau nggak salah sampai angkatan 2019 deh. Oh ada 2019 yang baru ya bahkan. Ada 2018 apa sekitar itu kok. Oke, habis yang itu, saya bina dari ekskul SMA foto. Dari foto ya. Jadi saya bina, saya diminta kan untuk ngajar di situ, bukan ngajar lah, sharing gitu ya. Nah terus dari situ akhirnya dia ikut. Oh oke. Nah setelah ini ada event, nah ini apa nih? Kalau itu yang sebelumnya tadi, yang sebelumnya tadi itu inisiatif mereka ini ke Lasem kan, ini kan ke Lasem nih. Terus dari Lasem kalau nggak salah terus ke Jogja juga. Nah saya pas di Jogja nih. Tadi Jogja berarti yang setelahnya nih. Nah ini udah Jakarta nih, Sudirman nih. Oke. Nah, jadi terus biasanya sekian lama nggak kumpul, nggak ketemu, akhirnya kita bikin. Oke. Tapi selalu pakai tema. Ini kan one lens one cam kalau nggak salah gitu. Ya, apa tuh maksudnya motret dengan satu focal length yang single ya. Oke. Nah untuk acaranya sendiri itu setiap minggu adakah, setiap bulan atau gimana tuh Mas? Tidak seperti waktu di 2010 ya. 2010 tuh bisa dibilang kita seminggu sekali kita pasti jalan. Rutin banget berarti ya? Gitu loh. Paling nggak sebulan tuh minimum 2 kali lah. Oke. Gitu. Tapi pada saat ini kebetulan kita ketemu nih hampir semua tuh orang punya kesibukan kerja. Pasti. Ya, ini kalau nggak salah nih, ini sesudah COVID nih kalau nggak salah. Tapi surprisingly tetap jalan ya, maksudnya tetap ada orang yang kontribut di komunitasnya kayak gitu-gitu sih. Iya, betul ada. Oke. Terus di next lagi mungkin ada. Nah ini juga ada temanya nih. Kalau ini apa nggak ada? Ini lain lagi apa gitu, saya lupa deh. Tapi kita ada beberapa kali gitu kita bikin ini. Oke, ini setelah pandemi berarti ya? Ini setelah ini, ya. Ini sebelum sama sekali nggak ada orang pakai itu kok. Oh oke. Iya kan? Iya nggak ada yang pakai masker sih. Iya kan? Setelah pandemi kan masih banyak yang pakai masker. Banyak sih. Jadi setelah almarhum, nah ini kan waktu itu lagi ngetop itulah apa tuh namanya? Car Free Day gitu ya. Oke, kita di sini gitu loh. Jadi setelah almarhum meninggal akhirnya aktif lagi, rampung lagi, dan ini berjalan nih salah satu outputnya atau hasilnya ya, foto-fotonya ini yang komunitas jalankan berarti ya. Kalau boleh tahu Mas, untuk sekarang ini anggotanya ada berapa Mas di komunitas Spellgrapher sendiri? Ini saya juga baru, karena kita semua pada sibuk ya, khususnya setelah COVID ini kan bisa dibilang sulit lah apa-apa kan. Jadi masing-masing nyelamatin diri lah gitu ya. Ini sibuk. Sebetulnya ini saya juga sedang momentum untuk secara kebetulan terus ada ini. Ada gitu. Ini ya, ada podcast ini ya. Ada podcast ini. Jadi next Senin minggu depan saya mulai ini ngumpulin lagi gitu ya. Tapi mantap. Sekian puluh lah. Lumayan kok. Oke sih sebenarnya, karena maksudnya dengan adanya, gue nggak tahu ya, karena gue kan lulus di tahun 2018 gitu, dan gue nggak menyesal banget nih untuk akhirnya sekolah di SMA Pangu di Luhur, dan komunitasnya sekuat itu gitu, alumninya tuh solid itu tuh untuk akhirnya mengumpulkan lagi semua bidang di bidang apapun ya. Salah satunya ini fotografi. Jadi mungkin kalau dari Mas Anto sendiri harapannya apa nih untuk kedepannya dengan anggota yang puluhan ini? Bakal ada event-event baru kah, atau ada mungkin pameran lagi atau apa gitu Mas? Sebetulnya saya udah punya program. Menarik. Ininya apa?
sumbernya kan sebetulnya kita alumni ya. Betul. Jadi menghubungkan ya sesama alumni PL. alumni ya. Gitu. Programnya adalah yang sekarang saya lagi rancang, tapi ini harus bergerak karena ini udah bulan apa ini. Saya pengen para pemotret yang dari PL-grafer ini mulai dan ngajak yang baru atau siapapun atau bahkan yang di SMA nih, siswa itu ya, mudah-mudahan mereka ada karena nggak gampang juga sekarang fotografi, karena fotografi kan tanda kutip orang tahu konten kreator. Betul, tantangannya makin banyak variasinya lah. Jadi secara fotografi it's not fotografi gitu. Itu konten kreator gitu. Nah, saya rencana nih mudah-mudahan terjadi ya. Tapi harusnya terjadi, saya mau push ini terjadi. Jadi saya mau bikin semacam kayak buku alumni. Tapi bukan model KTP gitu. Bukan KTP terus di bawahnya ada tulisan ini angkatan berapa kayak gitu. Untuk saya sangat membosankan. Gitu ya. Jadi saya bisa aja misalnya kamu nih. Ya saya foto kamu di sini. Oh, jadi kayak dokumenter gitu ya? Iya, sifatnya lebih storytelling lah. Oh, storytelling, gitu ya. Jadi nanti isi bukunya tuh seperti itu. Oh, oke, menarik. Minimum jadi PDF nanti di Oktober. Oh, Oktober berarti pas lustrum lagi tuh. Pas lustrum. Nah, kalau bisa memang cetak. Ya, tapi kan untuk tahun depannya nanti kan mungkin ada perbaruan kan, tambahan segala macam. Ya, saya desain grafisnya juga saya harus, desain bukunya harus saya pikirkan sampai situ gitu. Menarik sih itu. Jadi ibaratnya kita memang ada sejarahnya ya untuk foto-fotonya gitu ya, lebih ke historical daripada alumni PL gitu ya. Betul. Dan memang saatnya sekarang tuh udah nggak, fotografi tuh udah sekarang gini deh. Hampir setiap orang pasti yang pegang handphone. Betul. Nggak mungkin isi handphonenya dibuka itu hanya teks. Betul, pasti ada foto. Ya kan? Nah, kalau dulu nih zamannya koran di cover pasti ada foto gede kan? Iya, betul. Nah, sekarang itu ini kan udah alat sehari-hari kita nih. Iya. Ya kan? Kalau nggak ada fotonya kagak bakal diperhatiin. Nah, sehingga nggak ada nyawanya gitu lah. Gitu loh. Jadi ini foto nih udah berubah ya ke budaya fotografinya. Betul. Gitu ya. Terus udah gitu ini khususnya sekarang nih benar-benar foto tuh menjadi, foto itu kan bahasa. Teks, kalau teks tulisan. Betul. Ya kan? Ya. Bahasa foto tuh ada kan? Ya, ada. Gitu. Tanpa ada teks, film apa namanya? Charlie Chaplin deh. Ya, bisa menceritakan lah. Bisa bercerita kan, Ya, meskipun betul. dia ada gestur, ada gerakan gitu kan. Kalau foto freeze gitu kan, ya. Dia apa namanya? Dia cerita. Betul. Gitu loh. Beda angle bisa beda cerita. Nah sekarang itu ke arahnya lebih ke situ. Jadi sehingga bawa kamu motret harus ada narasinya, harus ada menceritakan sesuatu. Jadi. Berarti lebih ya menarik sih, karena itu yang udah hampir nggak pernah di bring up gitu lah ya. Kan lebih nge-bring up isi kontennya gitu, tapi nggak ngebahas filosofi daripada fotonya gitu. Iya, apalagi kita kan. Ya, betul. Dimana budaya kita banyak banget. Oke. Tapi kita nggak pernah bercerita mengenai budaya sendiri. Yes, dan nggak banyak gitu orang yang akhirnya berkontribusi untuk menyalurkan hal tersebut ya. Iya, saya lihat sih kalau di luar ini sebetulnya udah mulai ya. Mulai. Jadi dan hebat juga anak-anak daerah kadang-kadang. Betul. Dan mereka kan sekarang bikin fotozin. Iya. Ya kan, fotozin itu gitu. Itu kan mereka bercerita gitu kan. Betul. Dan bahkan dari fotozin itu kan bisa dijual, ada yang mau beli. Bisa dijual lagi, digital pun bisa gitu kan. Sekarang nggak perlu dicetak gitu ibaratnya. Betul. Jadi Indonesia ini banyak banget cerita. Jenis makanan. Ya kan? Tarian apapun gitu ya. Ini kalau kita diam-diam aja gitu, ya terus ngapain lu jadi hidup? Betul. Nggak ada yang dilihat jadinya. Nggak ada yang diceritakan. Betul. Sampai negara ini aja kan apa narasinya sekarang? Banyak Om. Enggak. Apa tuh sebut apa tujuannya? Ya kan kita belum ada. Oh iya sih, secara spesifik ya, secara spesifik belum ada. Ya mau apa nih gitu. Iya benar-benar. Oke, gini Om. Paling kalau untuk komunitasnya sendiri deh, balik lagi kita ngomongin komunitasnya itu, kalau misalkan untuk alumni atau mungkin siswa yang mau join ke komunitasnya nih gimana Om prosedurnya? Apakah ya mungkin kita yang dari PL-grafer mungkin saya harus bikin semacam apa ya, bukan manajemen lah, pengurus lah.
Ya, itu belum pernah dilakukan. Belum pernah dilakukan. Kita melakukan contoh terakhir tahun lalu apa? Kita pameran kan di Dharma Wangsa Square ya. Betul. Itu kan ya pas mau mulai aja. Oke. Gitu kan mulai, itu pun nggak sampai 5 orang, 3 orang gitu. Nah ini mungkin saya harus bikin program yang beneran gitu. Oh, berarti tapi gini Om, maksud saya kalau misalkan ada yang mau join gitu, langsung bisa kontak ke Om Anto aja apa? Sementara ini begitu. Oke. Gitu. Berarti nanti kontaknya ada di deskripsi ya, di link deskripsi. Boleh. Untuk kontak ke PL Gravers ya. Oke, mungkin untuk closing statementnya aku penasaran kalau dari Om sendiri, apa nih yang membuat Om kayak dari PL sampai akhirnya sampai saat ini terus menjalankan komunitas ini tuh bisa mau gitu untuk berkontribusi lagi untuk PL lagi gitu Om. Apa yang membuat Om kayak mau gitu? Oke. Saya juga nggak tahu sih sebetulnya kenapa saya bisa seperti ini ya. Saya dari SMP ya di PL ya. Oke. Gitu. Ya waktu itu sempat lah peristiwa misalnya kita membajak bus terus kita nyerang SMP lain kayak gitu-gitu ya. Okay. Nah itu kan ada rasa kayak apa ya? Ya orang-orang nyebut brotherhood lah, makanya ada bro kan di situ ya gitu betul. ya. Nah emang saya juga nggak ngerti kenapa bisa seperti itu. Oke. Tidak, contoh kakak saya itu kan jauh di atas saya, itu kan Kanisius ya, dia nggak terlalu juga gitu loh ya. Terus kakak saya perempuan di Teresia gitu, ya oke lah gitu ya. Tapi khusus di PL saya ngelihat hampir semuanya begitu. Berarti ada sesuatu yang unik lah ya, yang nggak bisa diceritain juga gitu. Ya kalau menurut saya sih mungkin itu budaya yang ditanamkan dulu si namanya Bruder si Honoratus itu kan, gitu bikin kita seperti itu gitu loh. Kan kita dulu pakaian bebas, nyendal boleh, betul. Ya kan, terus rambut kita gondrong semua, misalnya contoh seperti itu ya. Akhirnya kita jadi orang-orang yang pengen unik sendiri. Dan mungkin solid ya. Gitu lah. Itu nyebabin mungkin akhirnya ya kita berbeda sama yang di luar. Betul. Mungkin ya. Mungkin. Harusnya ada riset itu. Oke. Menarik banget obrolan kali ini bersama Om Anto, angkatan PL 76, dan ya mungkin sekian dulu ya untuk podcast yang kali ini. Untuk yang mau join ke PL Gravers, alumni dan siswa bisa kontaknya di link deskripsi mungkin ya Om. Oke. Siap. Thank you Om sebelumnya. Oke. Terima kasih banyak untuk datang ke sini. Ya, terima kasih.